sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang munafik. Ya, kalau punya dua sifat ini, itu bagus. Ini sifat tidak akan ada di seorang munafik. Yang pertama, husnus samt, indahnya akhlak dia, diam dia, wibawa dia. Ini terkait dengan akhlak. Terus yang kedua, wala fiqhun fid din. Yang tidak ada pada kaum munafik itu pemahaman fikih dalam agama. Fikih dalam agama. Karena itu kalau seorang muslim dan muslimah dia adalah penuntut ilmu sepanjang dia hidup, maka itu adalah ciri bahwa tidak ada kemunafikan pada dirinya. Dia adalah orang yang cinta ilmu agama, orang yang cinta mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang seperti ini itu tidak berkumpul pada siapa? Pada seorang munafik. Iya. Baik. Kemudian sifat yang lainnya dari hal yang membentengi, yang menjaga dari kemunafikan adalah seorang selalu menjaga sholatnya. Seorang selalu menjaga sholatnya. Kalau bisa dia jangan luput takbiratul ihram. Karena di dalam hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ini diriwayatkan juga oleh Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi serta Abu Nuaim Al-Asbahani, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalurnya. Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina laila, arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan." Barang siapa yang salat karena Allah. Ini perhatikan bahasa lillah, karena Allah. Kaum munafikin itu bukan salat karena Allah, riya. Dia salat 40 hari. 40 hari 40 malam dia salat. Fi jamaah, perhatikan syaratnya. Salatnya secara apa? Berjamaah. Iya. Jadi jangan menganggap salat berjamaah itu sunnah, ya. Tapi salat berjamaah itu ini ciri dari kebebasan seorang dari kemunafikan. Maka itu tidak dikatakan sunnah menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Syarat berikutnya yudrikut takbiratul ihram. Dia dapati takbiratul ihram bersama imam. Jadi tiap kali salat berjamaah bersama imamnya, Allahu Akbar, takbiratul ihram dia dapatkan. Artinya apa? Dia sudah hadir di masjid sebelum imam apa? Sebelum imam salat. Ini jaga saja. Selama 40 hari 40 malam sudah pernah lakukan ini? Ya. Maka Nabi mengatakan telah ditulis untuknya 2 pembebasan. Pembebasan yang pertama, bara'atun minan nar, pembebasan dari neraka, dan pembebasan yang kedua, bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan. Pembebasan dari kemunafikan. Iya. Karena itu orang-orang yang alfa salat berjamaah di masa Nabi itu, kata Ibnu Mas'ud, itu hanya kami sangka yang ada itu cuman orang-orang yang dituduh dengan kemunafikan. Itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini menjadi musibah di masa sekarang. Iya. Musibah menjadi musibah di masa sekarang. Jangan dianggap itu masalah sepele, ya. Karena sebagian dari saudara-saudara kita, ya Masya Allah, dia sudah dijuluki sebagai ahli masbuk juga, dia nggak ada masalah. Ya. Kenapa ahli masbuk? Gampang aja kalau mau cari dia. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lihat aja ke belakang, pasti dia sedang menyempurnakan sholatnya. Nah, itu ahli masbuk. Jelas ya? Nah, ini harusnya berpengaruh pada seseorang. Berpengaruh pada seseorang. Jadi dia latih dirinya bagaimana bisa di kondisi ini. Dan kadang sebagian as-salaf ada yang melakukan hal-hal yang kadang kita tidak pernah menyangka seperti itu. Pernah tahu ada dari ulama yang bernama Muhammad ibn al-Munkadir, beliau mendengarkan adzan dari dalam masjid selama 20 tahun. Mendengarkan adzan dari mana? Dari dalam masjid. Artinya sebelum adzan dia sudah apa? Sudah di masjid. Sudah di masjid. Ini semuanya dari langkah-langkah yang dipakai. Iya. Dan ini saya bukan memperseram ya sesuatu, tapi saya terangkan bahwa ada orang-orang yang begitu caranya untuk lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli masbuk itu tadi lebih mending ya daripada tidak hadir sholat berjamaah sama sekali kalau kita pikir dari sudut mendingnya. Cuman seorang mukmin itu dia selalu melihat hal yang terbaik untuk dirinya. Demikian pula dari hal yang membedakan, membebaskan dari kemunafikan, banyak bersedekah. Banyak bersedekah.
Karena dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti. Itu bukti keimanan dia. Bukti keimanan dia. Iya. Apalagi kalau dia terapkan satu ayat. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Coba kita terapkan satu kali saja dalam kehidupan. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Kalau diterapkan lebih dari itu, Masya Allah ya, lebih bagus. Tapi satu kali saja dalam kehidupan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai. Jelas ya? Ya kalau seorang itu dia punya sesuatu yang dia cintai, ya dia infakkan. Sekali-sekali dia lakukan hal yang seperti itu. Nggak usah besar-besar dulu ya. Dia punya mobil, dia infakkan mobilnya. Ya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ya. Misalnya dia punya kopiah, dia punya baju bagus, misalnya ada saudaranya, oh ya sudah dia infakkan. Padahal ini baju dia suka sekali. Jelas ya? Baik. Nah, itu kadang ada hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh seorang hamba untuk mendidik dirinya. Sebab ini adalah bukti untuknya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang menjaganya dari kemunafikan. Kemudian dari hal yang merupakan tanda atau menjaga seorang itu dari kemunafikan, ya, dia bagus di dalam menjaga sholat-sholat sunnahnya, apalagi sholat malam. Karena itu kata Qatadah, orang yang melakukan sholat malam itu sedikit sekali dari kalangan kaum munafikin. Jarang diketemukan. Ada munafik melakukan apa? Sholat malam. Iya. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diberi wasiat oleh Nabi, jangan meninggalkan 3 rakaat sebelum tidur. Itu kan sholat malam. Witir itu sholat apa? Sholat malam juga. Jadi kalau dia pelihara witirnya saya, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Itu ciri. Ya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang orang yang tidak pernah sholat malam, tidak ada witir, tidak juga sholat malam. Kata beliau, hada rajul su, ini orang yang buruk. Itu orang yang jelek. Baik. Demikian pula di antara hal yang membebaskan dari kemunafikan adalah berjihad di jalan Allah. Karena di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang mati dan dia belum berperang, belum berjihad, dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dia akan mati di atas salah satu cabang dari cabang apa? Kemunafikan. Itu sifat keimanan. Jelas ya? Di negara kita ini, ya, kita itu berharap harusnya begitu. Andai kata suatu hari negeri ini perlu jihad fi sabilillah, presiden menyuruhkan untuk berjihad, kita berharap termasuk orang yang apa? Ikut berjihad. Itu harus diniatkan pada dirinya. Sebab itu tanda keimanan, tidak ada kemunafikan di dalam hal tersebut. Tapi perlu diketahui ya bahwa jihad itu juga jangan dipahami jihad dengan apa? Secara fisik saja. Jihad itu 13 tingkatan. 13 tingkatan. Ya. Dan termasuk dari jihad fisabilillah adalah jihad di dalam menyampaikan agama, dalam dakwah di jalan Allah, jihad di dalam membantah kebatilan, membantah syubhat-syubhat kaum munafikin atau yang semisal dengannya. Itu bagian dari jihad fisabilillah. Diri juga ada jihad padanya. Jihad di dalam mempelajari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam berdakwah di jalan Allah, di dalam bersabar. Itu 4 tingkatan jihad untuk apa? Untuk diri. Maka ini semuanya bagian-bagian dari jihad. Jadi kalau semuanya dia lakukan, maka ini dari hal yang menyelamatkannya dari apa? Kemunafikan. Ya bisa antum bayangkan ya, terhadap orang-orang yang menyuruhkan supaya menghapus saja pelajaran-pelajaran jihad itu. Ya. Justru ini orang cara berpikir yang keliru. Tidak mengerti cara mengobati kekeliruan di tengah umat. Ya. Harusnya ketika ada orang-orang yang keliru tentang pembahasan jihad, harusnya para ulama itu lebih banyak berbicara lagi tentang hukum-hukum jihad. Supaya tampak jelas jihad itu dari A sampai Z itu begini. Orang-orang yang melakukan peledakan terorisme ini keliru jalannya, tidak benar. Yang benarnya begini. Jelas ya? Nah, begitu caranya. Jangan berpikir, oh sekarang ini kita pilih judul-judul pembahasan kisah-kisah aja dah. Ya. Sebab ini tidak ada masalah.
Kalau saya ajar Bulughul Maram, saya buka pembahasan jihad, nanti saya dituduh teroris. Ya kalau ustadznya dia sudah berpikirnya seperti itu, bagaimana pula umatnya? Ini keliru cara berpikirnya. Begitu terjadi di masa Imam Ahmad, beliau di Baghdad. Di Kufa, madhab Abu Hanifah sebelumnya itu populer. Dan di antara pendapat orang-orang Hanafiyah, itu boleh meminum nabit yang memabukkan. Nabitnya sudah memabukkan. Abu Hanifah membolehkannya karena alasan nabit. Nabi pernah membolehkannya. Jelas ya? Maka untuk mengobati masalah ini, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Beliau memperbanyak membaca Kitabul Ashribah. Bab khusus di pembahasan fikih namanya tentang minuman-minuman. Beliau hanya mengkaji itu saja sampai hilang syubhat itu. Hilang masalah itu. Nah, begitu cara para ulama ahlul ilm di dalam mengobatinya. Sama di masa sekarang. Banyak terlihat kemunafikan-kemunafikan. Harusnya banyak diterangkan ayat-ayat tentang apa? Sifat-sifat kaum munafikin. Supaya kalau ada orang-orang yang model seperti ini, semua orang tahu, kelihatan kaum munafikin itu dari sifat-sifat dan apa? Ciri-cirinya. Agar supaya umat Islam berwaspada darinya. Baik. Kemudian diantara sebab seorang itu terhindar dari kemunafikan dan menjaganya dari kemunafikan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah itu bukan seorang munafik. Munafik itu sedikit zikirnya. Sedikit zikirnya. Tapi kalau dia banyak berzikir, ini ciri bahwa dia adalah apa? Seorang mukmin yang baik, terhindar dari kemunafikan. Demikian pula seorang di antara hal yang menghindarkan dari kemunafikan adalah dia berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ternyata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau apabila duduk sholat di masjidnya, begitu selesai, ya, beliau langsung berkata, "A'udzubillahi minan nifaq. A'udzubillahi minan nifaq." Saya berlindung kepada Allah dari apa? Kemunafikan. Berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Iya. Beliau meyakini bahwa seorang itu kapan dia merasa aman dari kemunafikan, walaupun sesaat, dia khawatirkan dia akan ditimpa oleh apa? Kemunafikan tersebut. Iya. Kemudian dari pokok yang menghindarkan dari kemunafikan adalah cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu sifat mereka diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Orang yang beriman yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan," para sahabat. "Dan jangan jadikan ada kedengkian di hati kami terhadap mereka." Jelas ya? Setelah ayat ini datang penyebutan sifat kaum munafik. Ya, maka seorang mukmin itu dia selalu cinta kepada seluruh sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, khususnya Umar bin Khattab, apalagi sahabat-sahabat yang diberi hadits khusus oleh Nabi, seperti Utsman bin Affan. Ya, Nabi berkata, "Oh, wahai Utsman, saya bermimpi kamu itu diberi sebuah gamis. Maka jangan sekali-sekali kaum munafikin melepas gamis itu dari kamu." Ini jaminan bagi Utsman bin Affan. Dan juga syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang Ali bin Abi Thalib, Nabi berkata, "La yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafik." Tidak ada yang cinta kepada kamu, wahai Ali, kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia seorang munafik. Maka jangan sekali-sekali benci kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana jangan sekali-sekali benci kepada kaum Al-Ansar. Karena tidak ada yang cinta kepada kaum Al-Ansar kecuali seorang mukmin, tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Dan itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda keimanan hubbul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Al-Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Itu hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, maka ini semuanya dari perkara-perkara penting. Kalau seorang sudah gemar dengan ilmu, membahas, masuk di dalam pelajaran tauhid dengan baik keimanannya, itu pokok keimanannya yang menghindarinya dari tauhid. Apa menghindarinya dari apa? Dari kemunafikan. Maka ini adalah hal-hal yang insyaallah ta'ala dengannya akan membawa dia kepada kebaikan. Wallahu ta'ala.